Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addil ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asril jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para alim, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh ingkang kawula hormati, sedaya jamaah pengawasan dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi tasakur akikoh Ananda Mahardika Tri Pratama. Kayaknya untuk email jadi bahasa Inggris. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu punika kula panjenengan saged sesarengan rawuh hadir wonten acara ingkang sae, panggonan ingkang sae, sing rawuh tiang-tiang sae. Insyaallah rampung pengajian hasile ugi sae. Wong apik niku senenge ketemu kalih tiang apik. Wong elek niku senengane ketemu karo wong elek teng panggonan sing elek. Wong apik niku seneng ketemu karo wong apik teng panggonan sing apik. Nyuwun sewu, pengajian niku sae napa awon? Berarti panggonane panggonan ingkang sae. Sing kersa rawuh berarti tiang-tiang sae. Mila kula yakin sing rawuh menika tiang-tiang ingkang sae. Sae napa awon? Awon napa sae? Nah, kaya bundalan jenazah. Wong apik niku lakon kumpul kali tiang elek niku biasane mboten nyaman. Wong elek kon nekani panggonan sing apik nggih mboten nyaman. Mila napa pengajiane niku kula dheweke lak wong apik pengajiane umum kados niki, sing bocah-bocah dereng apik niku kula parani. Soale bocah-bocah sing elek niku ora mungkin gelem tekon nggon ngaji sing model ngoten niki. Mila napa kula blusukan teng kafe, kula blusukan teng lokalisasi, kula marani bocah-bocah karaoke, kula marani bocah-bocah lokalisasi kaya dene begengke PSK lan lonte. Soale bocah niku mboten purun yen gabung kali awake dhewe sing ngaji model ngoten niki. Nggih napa mboten? Umpama tiyang tatoan rambutnya gondrong jembal acak-acakan kupinge tinggian, irunge tinggian, teko nggon pengajian ngoten niki mesti jenengan rasani kae kok irunge ditindekke menungso apa sapi. Kula mboten nyaman, mergo mboten nyaman kula parani. Kados wingi malam Sabtu. Iki dina apa iki? Iki malam Jumat, kados wingi malam Rebu. Malam Rebu kula nekani teng kafe. Pas delalah ana Mbak Via Valen. Kula ngaji kali mbak-mbake mas-mas kafe, baru kula ngaji kali Mbak Via Valen. Mbak Via Valen mawon gelem ngaji. Mong kula kali Via Valen itu beda keyakinan. Kula yakin gelem karo Via yakin gelem karo.
MTQ di Kalimantan Selatan. Nah, takon kali kula MTQ ini pripun? Kula kandhani. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, niki tunawastani panggonan sing sae. Soale ciri-cirine panggonan sing sae itu napa? Panggonan yang di dalamnya ada kalimat tahlil, panggonan yang di dalamnya ada kalimat tahmid, ada kalimat takbir, ada sholawat, ada kalimat thayyibah, ada majelis ilmu, ada pengajian. Dan menika insyaallah acarane komplit. Berapa kali kalimat tahlil la ilaha illallah kita lafadzkan, berapa banyak kalimat takbir kita kumandangkan, berapa banyak sholawat yang kita lantunkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya majelis malam ini penuh dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dan saya mengatakan awak pilih sing sholawatan kanca-kanca mahargi ini adalah aksi bela Nabi yang semestinya. Kula lak matur Indonesia niku sakniki apa-apa bela, apa-apa aksi, apa-apa bela. Ana titik-titik bela, aksi ulama demo, aksi Quran demo, aksi pilpres demo, aksi bela tauhid demo. Lah Indonesia niku namung demo terus waktune entek demo. Kula matur, aksi bela tauhid ya tahlilan. Aksi bela apa meneh? Aksi bela Nabi ya maulidan. Aksi bela ulama manakipan. Aksi bela negara istighosahan. Aksi bela Quran ya semaan. Aksi bela ilmu ya sorokan. Aksi bela kamu ya lamaran. Mbaknya pikir saya. Jadi kalau memang kita mencintai Allah dan Rasulnya, cintailah dengan cara yang benar. Saniki nyuwun sewu aksi bela tauhid, bawa bendera tauhid demo. Begitu kesel benderane diyumbi lemek. Ini nyuwun sewu, banyak orang yang pengen mengagungkan kalimat tauhid tapi justru menghinakannya. Banyak orang yang pengen membesarkan kalimat tauhid tapi justru mengecilkannya. Kita pengen muliakan tapi ngeremehin. Maka saya itu orang yang sangat tidak, yang salah satu orang yang tidak sepakat kalau kalimat tauhid itu ditulis sembarangan. Saya tidak mau menggunakan kaos yang ada tulisannya la ilaha illallah, bukan karena saya benci, tapi karena saya khawatir tidak bisa menjaga kalimat la ilaha illallah. Saya tidak sepakat dengan orang-orang yang membuat kalender ditulis kaligrafi dari Al-Quran. Kenapa? Karena kalender itu kalau dipakai selesai dibuang, artinya apa? Tidak memuliakan ayat Al-Quran. Saya tidak sepakat adik-adik ini besok kalau kemudian kalian menikah membuat undangan ditulis surat ayat dari Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Kula tak takon ge pentinge nopo undangan manten dadak ditulisi ayat wa min ayatihi. Apa men ketok Islami? Gak usah ditulisi, pentingnya apa? Toh undangan itu setelah dibaca dibuang, artinya apa? Yang kita buang tidak hanya undangannya, tapi juga ayat sucinya, dan itu merupakan dosa besar. Mbok yo wis yen undang pernikahan itu langsung mohon hadirnya hari ini tanggal sekian jam sekian. Pun rasa ditulis macam-macam, ngisore tulisi mohon 200.000. Jajal modus mohon doa restu. Ayo tak takon, sing bener niku mohon 200.000 napa mohon doa restu? Nyatane lah tak ngomong nyalami tok orang ngamplopi mantane merengat-merengut. Gak usah ditulisi ayat-ayat Al-Quran. Kemarin saya pengajian di Magetan, saya marah sama panitia. Gara-gara apa? Ada big drop bekas pengajian, ada tulisan Shallu ala Nabi Muhammad sambil takbir Allahu Akbar. Di pengajian saya itu backgroundnya digo lemek pengajian. Artinya apa? Dia tidak bisa memuliakan kalimat tauhid. Banyak orang yang menggunakan kaos, saya nggak protes, silakan ditanya.
Tapi mohon maaf, jaga kemuliaan kalimat tauhid. Caranya bagaimana? Kalau kamu pakai kaos ada tulisan la ilaha illallah, masuk toilet kaos kamu harus copot. Niki mboten nganggo kalimat tauhid la ilaha illallah, mudhun saka mobil nguyuh ning pinggir dalan. Eman la ilaha illallah. Kaos la ilaha illallah tapi muyuhe ora cebok. Mana sangune ilmu tutul ki tiang listrik. Kaos tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi muyuhe dawa-dawa man. Gawe Allah. Ini orang yang tidak memuliakan kalimat tauhid. Maka kemudian hari ini saya heran, Indonesia itu 260 juta penduduknya, 87,5% adalah penduduk masyarakat mayoritas Islam, 87,5%. Tapi hari ini bangsa Indonesia disibukkan dengan perdebatan soal kalimat tauhid antara yang pro pembakaran dengan anti pembakaran. Gus Miftah tidak akan komentar, karena kalau saya komentar pasti seperti makan buah si malakama. Tapi nyuwun sewu, mbok yo saling bisa menahan diri. Kados kaya wingi teng Yogyakarta niku Kapolrestane mumet, ana wong demo satu partai yang di sana teriak Allahu Akbar, yang di kiri teriak Allahu Akbar. Kapolrestane bingung, sing ning tengen Allahu Akbar, sing ning kiwa Allahu Akbar. Langsung kula kandhani, gampang Pak Kapolresta. Kalau yang kanan Allahu Akbar, yang kiri Allahu Akbar. Kapolres jawab, sami Allahu liman hamidah. Ini sesama umat Islam mau bunuh-bunuhan gara-gara kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan sampai terbawa ke Mekah, rumahnya kediaman Habib Rizik dikasih tulisan itu, padahal Habib Rizik tidak masang dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu begini, saya mohon di tahun-tahun politik seperti ini kita harus adil. Sama halnya ketika saya berbicara pilpres, Pak Jokowi ono api nggih kula, lemah ono eleke kula kritik. Sama halnya ketika Pak Prabowo nabi yang perlu diacungi jempol, lah salah yang perlu dikandani. Lah Indonesia saat ini pun buatan. Kalau dia cinta dengan seseorang, maka sejelek apapun akan kelihatan baik. Tapi sebaliknya kalau dia benci seseorang, sebaik apapun dia akan katakan jelek. Maka benar yang dikatakan wa ainur ridho an kulli aibin qalilatin. Maka itu kalau sudah ridho, maka setiap aib pun akan kelihatan tidak ada. Tapi sebaliknya wa ainu suqi an kulli khairin tubdil masawiyah. Tetapi kalau dia sudah benci, sebaik apapun sama saja tidak ada gunanya. Indonesia niku sakniki ora adil. Langsung karo Pak Jokowi sakmodale ngelek-ngelek Prabowo. Langsung karo Prabowo sakmodale ngelek-ngelek Jokowi. Maka bangsa ini menjadi bangsa yang pendendam. Bangsa ini menjadi bangsa yang pemarah. Bangsa yang tidak bisa akur, bangsa yang tidak bisa rukun. Padahal atas nama pesta demokrasi. Ayo tak takon kalian yang kebumen. Sing jenenge pesta niku kudune nyenengke apa medeni? Nyenengke apa nganyelke? Kudune bunga apa susah? Bunga. Yang namanya pesta itu ya seperti ini, akikah bulan wedhus. Yang namanya pesta seperti ini, minumannya banyak, buahnya banyak, bahkan lo bergandeng barang pesta. Kan namanya pesta. Malah pakai. Itu namanya canggung. Apa itu canggung? Canggem turah. Saya sendiri ingat tantangan anak muda sekarang. Seberapa greget kamu? Saya yang disungguh, saya yang disungguhkan, kamu yang ngiler. Kalau bikin seberapa greget kamu itu menurut saya ngapi-api. Kadang-kadang anak-anak mahasiswa, anak-anak sholawat bikin status Facebook, bikin status yang gak asik. Seberapa greget kamu? Aku yang pacaran, kamu yang matengin.
bulan Ramadan kemarin saya diundang pengajian sama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Balai Kota DKI. Beliau tanya sama saya, begini, Gus, ini kondisi bangsa seperti ini, solusinya menurut Gus Miftah apa? Saya bilang solusinya adalah as-saum. Solusinya adalah as-saum atau asyam. As-saum atau asyam itu dalam bahasa lain namanya al-imsak. Imsak itu artinya apa? Ngempet. Bangsa ini harus banyak-banyak ngempet. Iya, ngempet. Puasa itu bahasa Arabnya kan al-imsak. Imsak itu artinya ngempet. Secara bahasa umumnya apa ya? Imsak, ngempet. Cangkeme wong iki padha kudune ngempet kabeh. Lah sakniki lek iso ngempet, tiap hari salah-salah fitnah-fitnahan. Jokowi bilang politikus sontoloyo dilaporke. Gantian Prabowo ngomong tampang Boyolali, laporke. Terus seperti ini. Ini ngomong Prabowo asu, laporke. Terus ini juga akan ada hasilnya. Yang namanya pesta itu harusnya menyenangkan, bukan menakutkan. Pesta demokrasi. Bahkan nama Gus Miftah dicatut kanan kiri. Katanya Gus Miftah orator 2019 ganti presiden. Gantian Helmi Faisal, sekjen PBNU datang ke pondoknya Gus Miftah. Gantian namanya dikait-kaitkan. Gus Miftah tim suksesnya Jokowi Ma'ruf Amin. Lah inyong bingung. Indonesia itu risukune ribuan, tapi gara-gara pilpres sukunya tertinggal hanya 2 suku. Suku apa ya? Suku kampret dan suku cebol. Prabowo kampret, pendukungnya Jokowi cebol. Bagus diarani cebol. Ini diarani kampret. Makanya saya katakan Gus Miftah bukan kampret, Gus Miftah bukan cebol. Kalian juga sama, kalian bukan kampret, kalian bukan cebol, tapi codot. Istrinya Gus Miftah tanya, kalau Abah bukan kampret, bukan cebol, besok Abah nyoblos apa? Inyong jawab, canggung rasa kapian lah. Inyong nyoblos apa? Tapi yang paling jelas inyong nyoblos bunda. Bu, ada ibu-ibu nggak di sini? Kalau ibu nyoblos Prabowo jadi, ibu sakit, kira-kira yang jenguk ke rumah sakit Prabowo apa tetangganya? Tetangganya. Kalau kamu nyoblos Jokowi jadi, bapakmu mati, sing lahir Jokowi apa tanggane? Coblosan ya ranya nangke, ibu-ibu dandannya saja. Arane nyoblos ning TPS semenit. Mendingan ning omah karo bojone. Nyoblos baju semenit, nyoblosnya sejam. Pertanyaannya sing jodoh nyoblos apa? Ibling apa nih ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, kalau malam hari ini kemudian kita memperingati Maulidun Nabi, Maulidul Rasul, kita harus ingat pesannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu, kata Rasulullah. Sekali-kali kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidak bisa dikatakan beriman sebelum kalian mempunyai rasa mahabbah dan rasa cinta. Artinya apa? Yang paling mahal dari bangsa Indonesia hari ini adalah mahabbah. Yang paling mahal dari bangsa Indonesia malam hari pada tahun ini adalah apa? Mawaddah, rasa kasih sayang. Kita tidak bisa mencintai orang lain
hanya gara-gara perbedaan pandangan politik, gara-gara perbedaan calon dan presiden. Inyongnya ra nyaman, kita ajeng pemilu kayak piye. Jogja Kebumen, inyongnya mumet. Liwat jalan, ya Allah, nandur pelem tumpul gambar calon. Nandur kelapa, mulai gambar calon. Nganti apa? Iya, wit-witan kiye panggonane setan dumit jin. Sakniki setan jemit dede, wis ra gelem manggon teng wit-witan. Soalnya apa? Kalah kalau gambar calon. Bahkan setane gumun kiye delok gambare calon. Ngapa cangkeme mereka serami keming. Boleh calon sing modal ya, boleh pring dewek, boleh tali dewek. Calon gambare template-template wit kelapa, mana kelapane. Iya, primen ya. Musuh-musuhan, ya Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya ajak adik-adik, kalau hari ini kita meneladani Rasulullah, yuk. Yang kita utamakan adalah rasa kasih sayang, cintai. Maka nyuwun sewu, Gus Miftah itu jangankan dengan orang baik, dengan orang-orang yang dianggap tidak baik pun saya cintai. Buktinya apa? Saya berusukan ke tempat lokalisasi. Inyong mumet. Sahabat-sahabat yang lokalisasi, mbak-mbaknya nggak pakaian dinas. Karena wartawan tanya kali ini, Gus Miftah berapa lama pengajaran kafe dan lokalisasi? 14 tahun. Betah, dia nyong betah-betah. Kuat apa mboten? Ya nyong kuat. Anak sing takon. Lihat bapak seksi pengen apa mboten? Ya pengen. Ini normal ya. Nah, terus primen ya ini ngempet. Masa kiai ngajengan? Ibarat seorang kuli bangunan atau ibarat seorang tukang bangunan melihat rumah yang belum baik, maka hatinya bahagia. Karena apa? Karena rumahnya belum dilepor, rumahnya belum dikeramik, rumahnya belum disentengi. Maka kuli bangunan senang, soalnya apa pekerjaan kita sewakan. Tapi lah omah wis dadi kuli bangunannya susah, soalnya apa? Duit gawean. Lah kula niku nyuwun sewu ana ngelek. Niku padha karo kuli bangunan delok masih belum ganti. Ini yang dandani. Maka ketika Gus Miftah dibully habis-habisan oleh orang-orang yang tidak suka dengan pengajian Gus Miftah yang modelnya seperti ini, dikatakan Gus Miftah ini seperti anjing. Gus Miftah menjual agama. Ini bingung sing nyodol ki apaan? Gus Miftah ngaji di kafe, ngaji lokalisasi, orang tahu nampak apa-apa. Orang tahu bayaran, bahkan kelangan rukuh, kelangan sajadah, belikan Al-Quran, belikan mukena untuk bapak di lokalisasi. Setiap 3 bulan sekali saya kasih mereka mukena. Ini anak bapak sing takon, apa? Nyumbang mukena ke PSKM kelas, ya kelas. Syaratnya apa? Berarti lo sholat atau jadi lemek ya? Ya mana jadi lemek kebering? Tujuan yang mengatakan Gus Miftah menjual agama, yang saya jual apanya? Gus Miftah dikatakan dajjal, Gus Miftah gak marah. Ditanya sama bapak, Gus dikatakan dajjal marah apa enggak? Enggak. Kenapa gak marah? Emang ada dajjal cakep? Enggak ada. Dajjal ini mah kayak kiai lah. Kelingan misteri Gunung Merapi. Masih. Bukan negro. Itu rahasia ini tidak negro, tapi ini Irma. Apa itu Irma ireng
lambe kurah itu postingan pengajian Gus Miftah di Bosi Bali yang nonton berapa 2.500.000 kali ditonton, komentarnya berapa lebih dari 15.000 kali, dan sebagian besar monek-monek Gus Miftah. Dan alhamdulillah Gus Miftah dibela sama Ketua Umum BPN Kiai Said Akil Sirot. Beliau mengatakan lanjutkan perjuangan Gus Miftah karena jarang yang mau bersama orang-orang mereka. Saya dibully habis-habisan. Apakah kemudian saya marah? Enggak. Bagaimana saya menyikapi ini adik-adik? Ilmunya ini. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kalian kemudian diuji masalah oleh Allah, janganlah kamu menjadi seperti seekor anjing ketika dilempar kerikil. Coba dilihat, anjing itu kalau dilempar kerikil, kira-kira yang dikejar sama anjingnya itu kerikilnya apa yang lempar? Kerikil. Wong inyong biasa ngantem masuk kok. Kan tangga inyong masuk kabeh. Kalau dilempar kerikil, yang dilihat oleh anjing itu bukan yang melempar tapi kerikilnya. Maka kalau kamu dikasih masalah sama Allah, jangan seperti anjing, tapi jadilah seperti laki-laki yang dilempar kerikil sama cewek cantik. Maka yang dikejar adalah anjingnya. Masa pengajian ini artinya apa? Kalau kemudian kita diuji masalah oleh Allah, yang dilihat bukan masalahnya tapi apa? Fafirru ilallah, kembalikan semuanya kepada Allah. Maka Gus Miftah dibully enjoy saja. Maka saya bilang sama mereka, boleh kalian mengatakan saya dajjal, boleh kalian mengatakan saya anjing, mengatakan saya laknat, bahkan mengatakan saya kafir, saya tidak ada masalah. Tapi dengan ketidaksempurnaan saya, biarkan saya berbagi dengan anak-anak saya di dunia malam, dan jangan pernah ganggu mereka. Mohon doakan mereka. Saya bilang jangan pernah ganggu mereka, karena pada dasarnya mereka juga pengen beromantisme dengan Nabi dan Tuhannya. Mereka juga pengen ketemu dengan Allahnya. Maka saya bilang sama kalian, kalau kalian melihat orang bermaksiat di malam hari, kemudian kalian ketemu keesokan harinya, jangan pernah mengatakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat sementara mata kita tidak melihat. Jangan pernah katakan ahli maksiat. Tidak boleh. Pada dasarnya Allah itu hadir untuk mereka yang merasa berdosa, bukan kepada mereka orang yang sok suci. Kenapa? Karena surga itu pada akhirnya akan ditempati oleh ahli maksiat, tetapi mau bertobat, bukan orang yang sok suci tapi pada akhirnya tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini ngomong, wong apik kuwi anak elek, wong elek kuwi anak apik, bedane tipis. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Maka kalau kalian, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Insyaallah masa depannya cerah ini, insyaallah. Kalau wajahnya wajah para jomblo. Gus Miftah doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman? Katanya sekarang apa-apa itu kalau tidak sama dengan Rasulullah berarti bid'ah. Betul. Nabi Muhammad nikah umur berapa? 25 tahun. Berarti yang sudah 26 tahun belum menikah, dia berarti bid'ah. Bid'ah baru mesake. Kasir, nikah belum kasir? Pantesan kamu pengajian badok. Wah. Langsung umrah digetake. Iya ora lemu sing liwat udut, sing tengen lemper. Pantesan saawak peteng
Gus Dur baru yang kemudian membawa kesejukan bagi bangsa Indonesia. Gus Dur itu kan menyelesaikan masalahnya dengan canda, menyelesaikan masalahnya dengan tawa, sebagaimana diajarkan oleh Abu Nawas. Maka kalau kemudian adik-adik kemarin lihat di YouTube-nya Mas Deddy Corbuzier, Gus Miftah belani siapa? Coki Muslim. Gara-gara mereka apa? Masak kurma, masak babi dengan daging kurma. Saya bilang ini dibully, bahkan mau dibunuh. Di DM mereka di Instagramnya, kamu saya bunuh. Dia bilang sama saya, Gus, saya di DM mau dibunuh. Saya bilang DM tidak akan membunuhmu. Kenapa? Kalau DM membunuhmu, malaikat Israel nganggur, bro. Makanya di Indonesia ini yang paling benar imannya, yang paling baik tauhidnya adalah orang NU. Kenapa? Karena orang NU mau rata-rata merokok. Karena orang NU tidak percaya dengan peringatan pemerintah merokok itu membunuh. Ya kalau rokok membunuh itu kepriman nasib Israel ya. Kayak bahasa merokok terus. Bahasa merokok mawon beda. Apa dari lesir? Ini amat al-udud ba'da dah. Sampai nyong rokoknya gusi Iran. Sing sapa wangi bar mangan orang rokok. Padha karo wangi sing ora. Serilah. Apa yang terus yang gini kupingin panas? Apa ini nggak isi? Ya mudah-mudahan bahasa bujurnya ayu. Rondo anak dulu. Maka apa solusinya? Mahabbah. Saya bilang, ada yang bilang, kok malah dibanding-bandingkan dengan Ustadz Hanan Attaqi. Karena Hanan Attaqi mengatakan ini menistakan agama. Kita itu terlalu gampang memvonis orang menistakan agama. Kalau kemudian saya lihat kontensi lawakannya itu sebenarnya apa? Yang pertama, sindiran bagi mereka pemuja simbol-simbol dalam beragama. Saya bilang, sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah kalau babi itu Kristen, seolah-olah kalau kurma itu Islam. Sejak kapan? Orang-orang Nasrani di Timur Tengah makannya juga kurma. Orang-orang Yahudi makannya kurma. Jadi nggak ada kemudian benda mati itu punya agama. Cuman salah mereka satu hal. Ketika mereka masak daging babi dicampur kurma, bisa jadi cacing pitanya jadi mu'alaf. Lagi campur dosa. Gara-gara kurma cacing pita itu menjadi mu'alaf, berarti orang-orang Kristen yang makan kurma jadi mu'alaf. Akhirnya mereka saya luruskan. Saya bilang sama mereka, Islam itu memang tidak mengajarkan bercanda. Islam itu memang tidak mengajarkan melawak. Islam itu memang tidak mengajarkan melucu. Tapi mustahil kehidupan kita itu bisa lepas dari tawa dan canda. Mustahil. Kenapa? Karena senyum itu indah. Bahkan Sayyidina Ali itu ya guyon. Kanjeng Nabi dari ngeraku saat Sayyidina Ali dengan sahabat yang lain makan kurma. Begitu makan kurma, sahabat yang lain ketika isinya ini dikeluarkan, dikumpulkan di hadapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu Kanjeng Nabi datang, sahabat pada bilang, Rasul, dari orang sekian banyak ini yang paling makan kurma paling banyak adalah Sayyidina Ali. Apakah Sayyidina Ali marah? Enggak. Apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, saya makan kurma paling banyak. Tapi mendingan saya makan kurma, isinya saya buang. Nah mereka makan kurma, isinya ditelan. Maka mereka nggak ada isi kurmanya. Itu Sayyidina Ali. Kalau kemudian dunia ini lepas dari tawa, Abu Nawas itu kurang ajar lagi. Abu Nawas kurang ajar lagi menyelesaikan semua persoalan dengan canda dan tawa. Santrinya Abu Nawas tanya, Pak Kiai, apa? Nopo Gusti Allah itu sakit ditipu? Ya bisa. Dengan apa kita nipu Allah? Dengan doa dan rayuan.
Maka kemudian kita punya munajat namanya apa? Ila stulil firdausi a'la. Ini kan lucu. Tuhan, saya tidak pantas di surga, tapi wala aqwa ala naril jahim, tapi saya juga tidak kuat di neraka. Lagu Jawa inyong jawablah karepe dikaat. Di surga orang mantos, di neraka orang kuat. Basir akhirnya punya inspirasi. Makanya, inyong mikir, inyong apa pantes kanggo nikah. Tapi inyong yo ora kuat ketika dipek wong liya. Langsung Pak Kiai. Sama dulu ketika saya melamar calon istri saya bilang sama calon istri saya, Beb, saya ngundang calon bojo saya. Saya kelebihan saya cuma satu dan kekurangan saya juga cuma satu. Apa kelebihan saya? Kelebihan saya satu, banyak kekurangan. Dan kekurangan saya apa? Gak punya kelebihan. Jadi mustahil dunia ini bisa dapat dari tawa dan canda. Abu Nawas menyelesaikan semua masalah dengan tawa dan canda. Panggone selamatan, Abu Nawas lagi diundang. Orang nesu. Begitu tanggane selamatan Abu Nawas metu nggawa jaring joget-joget ning arepe sing duwe hajat. Akhire blebu yang mlebu omah kabeh. Nonton panganan. Sing di omah nesu-nesu Abu Nawas digoleki. Hei Abu Nawas, nggih kula. Kowe iki wong tuwa apa cah cilik? Lah menurut jenengan ya wong tuwa. Apa jawaban Abu Nawas? Yen wong tuwa ngapa diundang selamatan? Maka solusi dari bangsa ini adalah mahabbah dan rasa cinta. Bagaimana kemudian kita setiap melihat orang lain yang kita lihat adalah kebaikannya. Maka adik-adik, kalau kalian mancing ikan kemudian mendapatkan ikan yang tulus, apa yang perlu kalian lakukan? Yang perlu kalian lihat adalah dagingnya, bukan durinya, dengan mengatakan alhamdulillah masih ada dagingnya. Tapi orang-orang yang pesimis begitu mancing ikan dapat ikan kecil, maka dia akan mengatakan walah mung ritok. Maka ketika kita melihat keburukan orang lain, lihatlah seperti tai lalat. Tai lalat itu kalau cuma dilihat tai lalatnya tok jijik. Apalagi sing duwe tai lalat basik. Wong ireng duwe tai lalat ireng. Saya tak promosi jeruk ya. Ini ngaji di Surabaya kan jaman yang mana jeruk mulu setruk. Artinya Pak Ustaz dunia mati, baca urip dewek. Bangsa ini supaya menjadi bangsa yang diridhai oleh Allah, solusinya adalah mahabbah. Ya, sebelum saya menyampaikan
merayakan Maulid Nabi dan Akikah. Kita lihat, saya mau cerita umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Saya kasih cerita. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kok ingat pengajian? Sungguh banget. Ternyata Basir memang tidak pengertian. Jaluk serotan model apa itu bisa? Ya orang bisa. Korban janji. Mantan maksudnya kita beri korban janji. Kowe lunga pas aku sayang sayangi. Lagunya bukan korban janji, tapi apa keinginan mantan? Dek, kowe biyen janji karo aku, nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi cidra ati iki, netes aku ngider ning pipi Allahumma sholli wa sallim wa barik sing ngarani Nabi ditinggal Nabi. Nabi pas tinggal Nabi sholawat Nabi si ini usah ditinggal hatiku rasane loro nyawan konco adoh karo agama randune tok-tok romo Qur'ane ragi oh boy
Sing mlebu sing endi? Nganggo dangdut no, sholawat nganggo jazz no, nganggo rock saisine kena. Oh, lah basir beda. Cinta tak terpisahkan. Lagi men sir. Aku iki aja godolanan. Mergo teku sagede kentongan. Ini ngomong bisa sama kali yang khusus kan sering ngerti juga apa kincir kebon pancen kowe pambung nuruti simbokmu jaringin raninja oleh dicinta apakah yang ini rupane wong kewe. Rono sing ngancani ditumpaki arang-arang. Wis kita bojone pira iki wis tunggal. Nambah apa mbok temen go tasbih. Aku piye gak kayak gini. Pandemi pasir. Nyong yang ngaji marokok ya, santri-santri kecil-kecil. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya sambil menunggu kopi datang. Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, mus, ngapain kesini ngapa mus? Dijawab oleh Nabi Musa, inyong sedih Gusti. Nah, apa? Kopinya jeruk tekan. Saya bersedih hati wahai Tuhan, kenapa? Karena umatku dilanda. Aku mau jeruk tekan. Umat saya dilanda kemarau panjang, maka yang terjadi kemiskinan, di mana-mana kekeringan. Padahal kami sudah melaksanakan sholat istisqa. Kenapa engkau belum berkenan menurunkan air hujan wahai Musa? Dia bayangkan pinang di belakang tambak. Ya bener ini putih titik, pasti ditembak. Kalau Puyo jangan di sini, Pak. Puyo sih. Akhirnya apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Musa, aku tidak akan menurunkan hujan kepada kalian, wahai Musa. Aku tidak akan menurunkan hujan kepada umatku, wahai Nabi Musa. Apa jawaban Musa? Kenapa Tuhan? Padahal kami sudah melaksanakan sholat istisqa. Apa jawaban Allah? Allah berfirman, Musa, saya tidak akan menurunkan hujan kepada kalian selama umatmu masih ada yang bertengkar, selama umatmu masih
masih bermusuh-musuhan, selama umatmu masih sering padudon, saling curiga antara satu dan yang lainnya, maka aku tidak akan menurunkan air hujan. Akhirnya Nabi Musa bertanya, Gusti, sinten umat kula sing gaweane padu, gaweane tukaran, gawe musuh-musuhan? Apa jawaban Allah? Allah jawab, yo ini ora bakal ngandani, masa Gusti Allah ngrasani. Masa Gusti Allah ngerumpi, pada kita bebas, dia pengen. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan umatnya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau kalian ingin mendapatkan siraman air hujan dari Allah Ta'ala, caranya gampang. Bagaimana wahai Nabi Musa? Jadilah umat yang rukun, jadilah umat yang akur, jadilah umat yang saling menghargai antara satu dan yang lainnya, toleransi dan terpelosiro, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kita. Subhanallah. Begitu mereka rangkulan, saling maaf-maafan, tidak ada permusuhan, langsung hujan lebat. Artinya apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Kalau bangsa ini pengen mendapatkan guguran rahmatnya Allah, kalau pengen bangsa ini disayangi oleh Allah, pengen mendapatkan ridhonya Allah, jadilah umat yang akur, jadilah umat yang rukun, jangan bermusuhan antara satu dan yang lain. Dan ini yang paling mahal pada bangsa Indonesia hari ini. Ya Allah, nyek-nyekan, tapi nyong bingung, kok orang mandek-mandek. Anak-anak mahasiswa, kalian boleh punya Instagram, boleh punya Facebook, boleh punya Line dan lain sebagainya, tapi jadikan medsosmu itu sebagai alat untuk dakwah, sebagai alat untuk syiar. Jangan hanya untuk curcol, curcol, hanya untuk curhat. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu tuh mohon maaf, umur 50 tahun punya Facebook. Ya Allah, jam 10 malam suaminya belum pulang, langsung curcol, curhat, posting status apa? Aku kedinginan nih. Maksudnya apa? Dia aja kalau bahasa di komentar tak kancani. Kita punya medsos malah nggak jelas. Kadang-kadang apa? Bulan puasa Ramadan. Siang-siang motret gas 3 kg. Posting di Facebook siang-siang gini, lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, matanya katarak. Anak apa gitu? Coro di foto, posting kayak kurma ya. Maka malam hari ini yang perlu saya serukan kepada kita semuanya, jadilah bangsa yang akur supaya mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akur kepada siapapun, bahkan termasuk musuh-musuh kita. Itu yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditegur oleh Allah. Gara-gara apa? Tidak memberi makan kepada orang yang tidak menyembah Allah. Bu, Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Sepele. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu dakwah dengan menggunakan makanan. Satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masak makanan yang enak. Begitu matang semuanya dipanggil woro-woro. Yang mau makan silakan datang. Wah, satu kan di sini. Boleh pada takoni. Kue nyembah siapa? Nyembah Allah. Yuk makan. Orang datang lagi. Kamu nyembah siapa? Allah. Yuk makan. Ketika ada orang datang lagi ditanya oleh Ibrahim, kamu nyembah siapa? Saya tidak menyembah Allah. Saya tidak menyembah Tuhan wahai Ibrahim. Akhirnya apa? Orang ini diusir oleh Ibrahim alaihissalam. Pergi kamu, gak usah ikut-ikutan makan. Kenapa? Karena kamu tidak menyembah Tuhan. Begitu orang ini pergi, Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ibrahim! Kenapa? Saya ini dulu wae atau ngelek apa meneh nang.
lagi ya. Iya deh, urung mandi kan gitu ngari. Ya Allah ini yang tidak bujuk ikan SG. Apa kayak semok depan, semok belakang. Mana laku nih kayak macan tutul, manit cantik turunan Bantul. Ibarat mobil kayak Isuzu Panther. Ini suku-suku Panther yang bikin gemeter. Kalau tidak ada yang seperti itu, saya minta minimal ya Allah yang STNK setengah tua yang kencang. Kalau memang tidak ada yang seperti itu, ya Allah cukup yang STMM setengah tua memoda. Akhirnya Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ibrahim, kenapa orang itu tidak kamu kasih makan, wahai Ibrahim? Apa jawaban Ibrahim? Saya tidak kasih dia makan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menyembahmu, dia menyembah yang lain. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, orang baik dan orang yang jelek itu adalah hamba. Yang menyembah aku dan tidak menyembah aku itu hambaku. Dan setiap hari yang menyembah aku, yang tidak menyembah aku, mereka saya kasih makan. Ibrahim, kenapa kamu hanya kasih makan sekali saja, kakek syarat? Kasih dia makan, wahai Ibrahim. Akhirnya orang itu dipanggil oleh Ibrahim. Mas, walaupun kamu tidak menyembah Tuhanku, tapi kamu boleh untuk makan bersamaku. Ini akhlaknya Rasulullah. Kenapa? Karena innallaha yu'tid dunya. Allah memberikan dunia kepada siapa? Kepada yang dicintai. Wa man la yuhibbu, dan kepada orang yang tidak dicintai. Kabeh diwenehi. Maka nyuwun sewu, kenapa hanya gara-gara beda pilpres tapi musuh-musuhan? Hei, percaya dengan janji Allah, jangan percaya dengan janji calak. Cangkeme calak iki bosok-bos. Aku sing dorong. Cangkeme calak iki kok bos. Watonmu ning ndobo sing pantas. Becak tanpa pel, waton jeplak tanpa mikir. Becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utak. Gajah dibilang moni, ora sedeng. Kakak Bodi. Tahu sakit baik. Kan aku jadi malu. Maka kan jalur keweja ke susu, ngobrolnya ke gede. Ini kopi paling larang sendunya, kapal api. Jadi api. Jelas lebih enak. Aku dibahas ini kayak cek bahasnya pas ya. Basir ya, musuhnya grandong. Berarti kayak basir ya, grandong. Itu saya kasih contoh. Kalau kemudian kita tidak rukun, Allah akan meninggalkan kita. Kalau ada orang mau ngundang bapak ibu selamatan, begitu masuk rumah bapak ibu maju bertengkar di dalam rumah. Kira-kira yang mau ngundang ini tetap masuk apa pulang? Pulang. Kenapa? Karena nggak akur. Maka Allah tidak memberikan kebaikan itu kepada kita. Maka solusinya apa? Solusinya hari ini adalah kita minta sama Allah. Karena apa? Amaroni Rabbi anuksiro qaula la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ijazahkan kepada kalian. Rasulullah mengatakan, baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 100 kali. Kapan? Setiap kali habis asar menjelang maghrib sebelum matahari terbenam. Apa kata Rasulullah? Akan dimudahkan segala urusan
urusanmu, akan diterima segala doa-doamu, akan dikabulkan segala hajat-hajatmu. Cukup dibaca 100 kali. Jadi ibu-ibu sambil nyapu la haula wala quwata illa billah. Kok sebelum maghrib suaminya minta kerokan, enggak apa-apa dikerokin. Siap ke balsam, siap ke golong. Sambil baca la haula wala quwata illa billah. Dijamin jangkap. Anak-anak muda, kamu punya impian gede, impian besar, baca la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena hari ini yang bisa menolong Indonesia hanya Allah Ta'ala. Hari ini yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia hanya Allah Ta'ala. Janji-janji pemimpin tidak ada yang ditepati. Maka setiap kali Gus Miftah tahajud, apa doa saya untuk bangsa ini? Ya Allah, kalau pemimpin-pemimpin Indonesia hari ini baik, maka pertahankanlah dan lindungilah ya Allah. Tapi kalau pemimpin bangsa Indonesia ini jelek, bunuh mereka ya Allah. Karena sudah keterlaluan. Kalau mereka baik, lindungi mereka ya Allah. Kalau mereka baik, jaga mereka ya Allah. Tapi kalau mereka jelek, ganti mereka ya Allah dengan pemimpin yang lebih baik di semua tingkatannya. Karena apa yang rusak bangsa ini hari ini para pejabat dan aparat. Ayo katakan, sing nguntal duit rakyat, niku rakyat nopo pejabat? Pejabat. Ayo. Kita bersusah payah 5 tahun sekali milih anggota DPR, tapi ternyata DPR-nya hanya korupsi. Kita milih bupati, bupati ini korupsi. Ya bupatimu. Yang nyuap, yang nyogok dan disogok sama-sama di neraka. Ibu, Anda pilih mana? Nyogok apa disogok? Saya ditanya, Bapak Ibu tahu sampai hari ini berapa bupati yang ditangkap sama KPK? 100 bupati. Berapa lurah yang ditangkap sama polisi dan sama kejaksaan gara-gara makan dana desa? 700 kepala desa se-Indonesia. Saya ditanya, kenapa Gus banyak banget pejabat yang ditangkap sama KPK, polisi dan jaksa? Gara-gara yang salah guru TK. Kenapa? Oh, apa urusannya dengan guru TK? Begitu masuk TK, anak-anak diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timbul. Maka begitu dewasa gaweane maling koyo kancil. Makanya ini Mahardika jangan diajari kancil nyolong timun. Diajari sholawatan dari dini. Gendong mau tidur sholawati. Ya Rasulullah. Malah lagu ini kadang-kadang apa gendong anak. Nyok kita nonton Anda. Tidur datangi kamarnya, usap kepalanya, Fatihah salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadikan dia anak yang soleh ya Allah, Al-Fatihah. Mahardika pegang kepalanya, Allahumma alimul kitab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Al-Fatihah. Jos. Bapak juga kayak dia, di bojo cakeme cerewet gampang. Bojomu turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojone yo cangkem ora cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah masih cerewet gampang, tambahi Yasin dan tahlilnya. Masuk lagi Kiai. Mana ini ngerti anak buku Yasin gambarnya basil. Kan buku Yasin. Cover boy buku Yasin. Ini loh Bapak Ibu rahimahumullah. Kita malu. Kenapa? Karena bangsa ini jauh dari rahmatnya Allah. Bupati pegang KPK, DPR ya Allah.
dikuak diseker. Sungguh telah. Kita doakan dalam cara kita mudah-mudahan syaratnya selamat. Tapi kalian gak boleh marah sama DPR. DPR itu kan wakil rakyat. Kamu pengen kaya diwakili oleh DPR. Pengen punya mobil diwakili oleh DPR. Jalan-jalan ke luar negeri diwakili oleh DPR. Pengen masuk neraka diwakili karo DPR. Nah ono DPR krungu omongane inyong nesu berarti DPR kosong. DPR aku ora bakal nesu rimen. Kowe ngapa jomblo wae? Minta sama Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ajarkan kepadamu, kepada anak-anakmu ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran yang ramah, bukan ajaran yang marah. Ajaran yang menyenangkan, bukan ajaran yang menakutkan. Karena memang satu-satunya yang bisa kita contoh adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mencontoh kiai. Kiai itu jangan dicontoh. Karena tugasnya kiai adalah ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampun jam 1:30 pengajiannya merampung. Nabi bareng Isa lainnya jam 2 bareng Isa. Ditutup dengan munajatnya Gus Dur, uripe ayem matine. Uripe ayem rumongso aman. Tapi jangan dikaset ke kamu masih kaset. Ini yang ngomong bahasa beda lagi. Uripe ayem rumongso aman, dununge rasa tondo yang iman, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso sabunan. Bangsa ini menjadi bangsa yang aman, amin. Mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa yang ayem, amin. Mudah-mudahan pemilu 2019 menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, amin. Kabumen dipimpin oleh bupati yang baik, amin. DPR yang terpilih menjadi DPR yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Sehingga membawa bangsa ini ke arah bangsa yang baladatun thayyibatun wa rabbul ghafur, amin. Mudah-mudahan Mahathir senantiasa istiqomah untuk berselawat, amin. Orang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. An-nasu yamutuna ala ma'asi. Kalau dia hidupnya selain berzikir, maka matinya dia akan berzikir. Karena Allah mengatakan ana jalisun man dzakaroni. Aku duduk kepada mereka yang senantiasa menyebut asmaku. Kamu biasa sholawatan, matinya besok insya Allah dalam keadaan sholawat. Oh Basir sukanya sabian, besok ketika Basir memati, ayo Basir nyebut. Sampaikan di anak-anak dunia malam yang videonya beredar sebagaimana kalian lihat itu. Apa Gus kita sampaikan kepada anak-anak dunia malam? Dunia seisinya ini diciptakan oleh Allah karena Nur Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau kalian ingin mendapatkan dunia seisinya, gampang. Mendekatlah kepada orang yang dititipi oleh dunia, oleh Allah tentang dunia. Siapa? Baginda Muhammad SAW. Oh, sih. Calon bujumu sholawat terus sih. Allah sholli sholatan kamilatan wa sallallahu salam. Mari terus insya Allah kamu akan semakin dijauhi oleh jalan kayak bahasa mati banyak
kalian menjadi pencinta Rasulullah, insya Allah kalian akan dimatikan dalam keadaan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Yuk, munajat Uri Bayi, kalau saya tak sendiri, kita minta sama Allah mudah-mudahan bangsa ini diberi nyaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uri ayem rumangsa وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا وأولادنا
من أهل العبادة وأهل الخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والغير إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور الإيمان بنور القرآن بنور سيدنا محمد بنور هدايتك كما نورت الأرض وبنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فهمنا في جميع العلوم وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا ذرية طيبة. اللهم ارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة. اللهم ارزقنا بألف ألف قوة. اللهم ارزقنا بألف ألف بركة. اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة. اللهم ارزقنا من أهل السنة والجماعة. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Besok Sabtu miladnya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya minta hadiah Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan beliau dipanjangkan sehingga mampu membimbing bangsa ini ya Allah. Amin. Untuk ayahanda Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan ya Allah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والله موفق إلى أقوام الطريق إلى الصراط المستقيم والعافية منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.